Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini pertemuan kita yang keempat alias yang terakhir, Kak Siska di sini akan mereview pembelajaran dari pertemuan 1 hingga pertemuan 3. Oke. Sebelumnya Kak Siska ingin berterima kasih ya kepada adik-adik semua yang udah selalu antusias dan semangat luar biasa ketika ada pelajaran bahasa Indonesia ya, dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan kita pada kali ini. Tepuk tangan dong. Yeay. Nah, Kak Siska ingin menjelasin apa itu dari pertemuan pertama ya. Ini adalah teks narasi sejarah. Jadi teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang peristiwa sejarah ya, yang terjadi di masa lampau. Dan teks narasi sejarah ini mempunyai unsur 5W1H. Nah, 5W1H itu apa aja? Yaitu yang ada what, ada where, ada when, ada who, dan ada why, dan ada how ya. What itu apa? Yaitu nama atau jenis peristiwanya apa. Terus ada where, di mana, yaitu tempat berlangsungnya peristiwa itu. Terus when, kapan, untuk menanyakan waktunya peristiwa itu kapan. Terus ada who, siapa, itu untuk menanyakan tokoh yang terjadi di peristiwa itu. Selanjutnya ada why, kayak penyebab atau alasan terjadinya peristiwa itu. Nah, terakhir ada how, yaitu menanyakan cara atau keadaan saat terjadi peristiwa tersebut gitu. Jadi itu ya unsur-unsurnya, ada what, where, when, who, why, how, atau 5W1H. Next lagi kita ada surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan itu kan ada 3 ya jenisnya ya. Yang pertama itu ada undangan resmi, yang kedua ada undangan setengah resmi, dan yang ketiga undangan tidak resmi. Nah, di undangan tidak resmi ini adalah undangan yang ditujukan dari perorangan menuju ke perorangan untuk kepentingan perorangan. Contohnya tuh kayak undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan perayaan kelahiran gitu. Nah, terus apakah perbedaan dari undangan yang resmi, undangan yang setengah resmi, sama undangan tidak resmi? Nah, perbedaannya kalau misalnya resmi itu mengatasnamakan sebuah instansi yang biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan gitu ya. Nah, contoh undangan resmi itu kayak suatu departemen kementerian mengundang, contoh seperti mengundang Pak Gubernur, contohnya Bapak Anies Baswedan gitu ya. Nah, itu contoh dari undangan resmi. Jadi dari pihak A ke pihak B gitu ya, pihak dari kementerian apa ke Gubernur Jakarta seperti itu namanya undangan resmi. Nah, selanjutnya undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Nah, contoh dari undangan setengah resmi ini apakah? Nah, jadi contoh dari undangan setengah resmi ini contohnya tuh kayak rapat RW, rapat RT, rapat keluarga, syukuran, ya seperti itu. Jadi itu contoh-contoh dari undangan setengah resmi. Nah, selanjutnya adalah undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi ini yang seperti Kak Siska sudah bilang, itu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan oleh perorangan untuk kepentingan perorangan ya. Contohnya tuh seperti gampangnya itu ada undangan ulang tahun, undangan pernikahan gitu, atau undangan kelahiran cucu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi 2 topik yang kita udah bahas di pertemuan pertama ya, ada teks narasi dan juga ada surat undangan tidak resmi. Sekarang Kak Siska akan membahas topik soal pertemuan kita yang kedua ya. Di sini ada topik mengenai teks non fiksi, oke? Nah, sebelum kita ke teks non fiksi, kalian tahu nggak apa arti fiksi? Ya, jadi kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, fiksi artinya adalah
sebuah rekaan cerita yang dikarang oleh seseorang yang hanya berdasarkan hayalan atau rekaan yang bersifat tidak berdasarkan kenyataan. Nah, non-fiksi berarti adalah teks yang nyata ya, teks yang asli, teks yang berdasarkan datanya ada, teks yang nyata intinya gitu, yang benar adanya gitu. Terus contoh-contoh dari teks non-fiksi ini ada banyak ya, contohnya tuh kayak artikel kesehatan, artikel sains, artikel macam-macam lah ya, soal matematika, soal bahasa Indonesia ya, kayak di kamus apapun. Nah itu teks non fiksi gitu, biografi dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks non fiksi ada 4. Yang pertama itu berupaya mencapai taraf objektivitas tinggi dan membuat pembaca tertarik. Nah yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat denotatif dan tidak bermakna ganda. Ada yang masih ingat nggak arti kata denotatif itu apa? Nah, jadi denotatif itu adalah pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Maksudnya adalah makna konseptual. Contoh dari denotatif itu katanya adalah makan. Makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, lalu dikunyah dan ditelan. Ya, itu adalah salah satu makna denotatif, artinya makna konseptual. Ciri yang ketiga, berbentuk karya ilmiah populer. Nah, yang keempat, menyerukan nalar pikiran para pembaca. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari teks non-fiksi. Nah, pada pertemuan kedua itu, kita hanya membahas soal teks non-fiksi. Selanjutnya dibahas di pertemuan ketiga. Nah, oke, di pertemuan ketiga kita membahas mengenai iklan ya. Di video waktu itu Kak Siska udah nampilin iklan Yakult ya, kalau Kak Siska ingat. Apa sih iklan itu? Iklan tuh contoh sederhananya tuh adalah iklan yang di TV-TV ya kan? Iklan yang ada di Instagram gitu, iklan yang ada di radio ya. Pokoknya tuh bersifat promosi atau penawaran sesuatu gitu. Nah, fungsi iklan itu ada 4. Yang pertama adalah memberi informasi, informing. Yang kedua adalah membujuk, fungsinya. Dan yang ketiga ada mengingatkan. Dan yang terakhir memberikan nilai tambah gitu. Jadi di suatu promosi itu terdapat 4 fungsi aspek itu. Ya, ada informing, persuading, ada reminding, dan ada adding value. Terus selanjutnya manfaat iklan. Manfaat iklan ini yaitu produk dapat lebih dikenal oleh kalangan masyarakat dan dapat melonjak naik akibat produksi yang meningkat melalui promosi. Terus ada unsur-unsur iklan nih, ada 2. Yang pertama itu ada kalimat deskriptif dan kalimat persuasif. Nah, kalimat deskriptif dalam iklan itu unsurnya untuk menguraikan atau menjelaskan produk atau layanan yang diiklankan gitu ya. Jadi misal ada gitar, aku jualan gitar gitu ya, aku promosi gitar. Nah, itu aku menjelaskan keterangan-keterangan di gitar aku yang aku mau jual ya, kayak senarnya mungkin, atau bodinya gitu ya, atau mereknya gitu. Aku deskripsiin seperti apa gitu yang sesuai dengan gitar yang aku bakal jual itu. Nah, selanjutnya ada kalimat persuasif. Kalimat ini artinya adalah membujuk atau mempengaruhi orang agar menggunakan produk atau apapun layanan yang diiklankan. Nah, jadi contoh lagi gitar Kak Siska ya contohnya. Kalimat yang dari persuasif yang Kak Siska bikin untuk orang tertarik membeli gitar Kak Siska, mungkin Kak Siska dapat bilang gitar ini pernah dimainkan oleh Justin Bieber gitu ya. Jadi orang yang fans sama Justin Bieber dapat, nah mungkin para penggemar Justin Bieber yang melihat, mungkin mereka langsung tertarik nih karena suatu barang yang Kak Siska punya
itu pernah dipegang oleh idolanya alias Justin Biebernya gitu. Nah itu bikin kata-kata persuasif alias membujuk ya. Contoh sederhananya lagi, misal ini gitar adalah keluaran terbaru tapi Kak Siska udah jual karena Kak Siska bosen gitu, ini keluaran terbaru 2022 gitu ya. Nah ya contoh-contoh seperti bonus misalnya ya, bonus juga bisa kayak misalnya nanti beli gitar Kak Siska nanti dapat casingnya juga atau tas dari gitarnya gitu, bonus itu harganya sesuai sama yang Kak Siska iklanin gitu. Nah itu kan contoh-contoh dari persuasif ya, membujuk gitu ya. Nah itu 2 kalimat yang harus ada di iklan. Yang pertama deskriptif alias spesifikasinya atau penjelasan mengenai barangnya, dan yang kedua ada persuasif yaitu cara kita membujuk pembeli agar bisa mendapatkan high value-nya gitu dari suatu barangnya, jadi dia bisa merasa untung gitu. Misal kayak contoh sederhananya ya tadi, dapat casingnya, dapat tasnya gitu. Ciri-ciri iklan itu menggunakan pilihan kata yang menarik, yang logis, tepat, dan sopan. Oke? Terus yang kedua, menggunakan pilihan kata yang membuat sugesti bagi khayalak. Khayalak itu penonton ya, pembeli bisa juga. Jadi kayak, ini gitarnya bagus nih, ini gitarnya kayaknya kalau aku pakai kayak jadi keren deh, bunyinya kayaknya bagus nih gitu ya, apalagi kayak warnanya pink contohnya gitu. Nah 3, ada pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Nah selanjutnya ini ada syarat-syarat iklan ya, ada 4 syarat-syarat iklan. Yang pertama, iklan harus bersifat objektif dan jujur. Nah, arti dari objektif ini adalah pandangan pribadi, dan kita tuh harus jujur apa yang kita promosiin, keadaan barangnya gitu ya. Nah, syarat yang kedua adalah jelas dan mudah dipahami. Terus yang ketiga syaratnya menarik perhatian banyak orang. Dan yang keempat, tidak mengandung sara dan menyinggung pihak lain. Ternyata iklan itu banyak sekali loh jenisnya ya. Yang pertama ada iklan yang berdasarkan sifatnya. Nah dari sifat ini ada 2 jenis iklan. Yang pertama ada iklan niaga dan ada iklan layanan masyarakat. Yang pertama deskripsi dari iklan niaga. Iklan niaga itu artinya dagang ya, perdagangan. Nah iklan niaga ini adalah iklan dengan sasaran tujuannya adalah agar orang tertarik untuk memakai atau membeli barang tersebut atau membeli produk yang mereka tawarkan. Contohnya itu Indomie ya, barang-barang di supermarket seperti itu. Nah yang kedua jenis iklan berdasarkan sifatnya ada layanan masyarakat, iklan layanan masyarakat. Nah di sini tuh contoh-contohnya tuh banyak sekali, ada iklan anti narkoba, iklan larangan merokok. Oke, selanjutnya jenis iklan yang kedua ada iklan berdasarkan media yang digunakan. Nah, yang pertama ini ada iklan cetak alias iklan baris, iklan kolom yang ada di majalah-majalah, yang ada di tabloid-tabloid, yang di buku-buku macam-macam, di buku-buku majalah ya, biasanya koran gitu. Nah selanjutnya ada iklan advertorial. Iklan jenis ini adalah iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan jurnalistik. Oke, selanjutnya ada iklan display, yaitu sama seperti iklan kolom namun mempunyai ukuran yang lebih besar di gambar dan tulisannya lebih dari iklan kolom. Nah, selanjutnya ada iklan elektronik. Iklan elektronik ini media yang digunakan adalah radio, televisi, internet gitu. Selanjutnya ada iklan perusahaan. Tujuan dari iklan perusahaan adalah untuk membangun citra perusahaan yang kemudian akan membangun citra produk atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut agar diminati masyarakat.
Contohnya itu ada iklan Aqua yang membantu pembuatan sumber-sumber air di daerah terpencil. Nah, yang terakhir ada jenis iklan berdasarkan isinya. Ya, di sini ada 3 isinya. Yang pertama ada iklan pengumuman. Iklan pengumuman ini yang berisi tentang suatu peristiwa pengumuman atau kegiatan ataupun lainnya. Terus yang kedua ada iklan penerangan, yaitu memberikan penerangan tentang suatu hal. Ketiga atau yang terakhir ada iklan reklame, yaitu iklan yang isinya mempromosikan barang atau jasa yang hendak dijual untuk mencari keuntungan dan disampaikan berulang-ulang melalui media massa. Contoh dari iklan reklame ini biasanya memuji atau menyanjung suatu yang ditawarkan. Contohnya tiada banding, kualitas nomor 1, dan lain-lain gitu. Oke, begitu ya adik-adik. Nah, jadi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 3, Kak Siska harap kalian semua dapat memahami materi dengan baik. Yang pertama tadi ada teks narasi, lalu ada surat tidak resmi, lalu ada teks non-fiksi, dan yang terakhir tadi ada iklan. Begitu ya. Sampai di sini video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Zoom diskusi ya. Dadah.